Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan project plan terkait eh, presentasi bisnis kami. Saya Getsa Sibiru Munadi sebagai manajer. Saya Reza Rahmadini sebagai tim marketing satu. Perkenalkan nama saya Nisha Naomi, saya sebagai tim marketing 2. Saya Siti Naja Sabrina sebagai klien. Perkenalkan, saya Mareta sebagai investor. Baik, selamat pagi Mbak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir dalam sesi presentasi bisnis kali ini. Kami dari tim project management dan tim marketing, saya sebagai tim project management akan memaparkan rencana pengembangan sistem inventory digital untuk UMKM Dapur Nusantara. Presentasi ini akan mencakup latar belakang, analisis data, proyeksi finansial, rencana implementasi, risiko mitigasi, hingga potensi ekspansi bisnis. Kami berharap sesi ini memberikan gambaran menyeluruh sehingga Mbak dan Ibu, baik sebagai klien maupun calon investor, dapat memahami nilai strategis proyek ini. Baik, UMKM Dapur Nusantara merupakan makanan rumahan yang sedang berkembang. Namun dalam proses operasionalnya mereka tuh masih menggunakan pencatatan stok yang manual dengan buku tulis dan juga Excel. Nah, metode ini menimbulkan beberapa kesalahan seperti kesalahan pencatatan hingga 18% per bulan, ada kehilangan stok sebesar 6% per bulan dan juga keterlambatan produksi selama 1 sampai 2 hari. Dan juga pemborosan pembelian bahan baku sekitar 5 sampai 7 juta per tahun. Nah, dengan tingginya permintaan produksi ini, UMKM jelas membutuhkan sistem yang lebih terstruktur dan digital untuk menjaga stabilitas operasional. Dari latar belakang tersebut, kami selaku tim project management dan tim marketing akan membuat sistem inventory digital yang mampu memantau stok secara real time, mengurangi human error dalam pencatatan, mempercepat proses pembelian, dan menurunkan biaya operasional minimal 10% per tahun. Dengan sistem yang terintegrasi, UMKM dapat meningkatkan ketepatan stok, meminimalisir pemborosan, dan mempercepat proses produksi secara keseluruhan. Dari hasil observasi langsung kami di Dapur Nusantara, Mbak Reta, ada beberapa masalah krusial yang kami temukan. Masalah utamanya ada pencatatan manual yang menyebabkan kesalahan input, tidak ada alarm stok menipis sehingga pembelian sering terlambat. Lalu tidak ada prediksi kebutuhan bahan baku, seberapa banyak yang dibutuhkan. Lalu rekap data stok secara manual itu bisa memakan waktu 6 sampai 8 jam setiap minggunya. Yang mana ini berkibat laporan keuangan mingguan sering terlambat karena rekap manual. Melihat data ini, digitalisasi menjadi solusi yang bukan hanya penting tetapi juga mendesak untuk UMKM-nya Ibu Nadia. Oke, di sini kita masuk pada bagian yang penting yaitu analisis finansial. Total investasi sistem per tahunnya itu adalah yang pertama itu pengembangan software sebesar 40 juta, terus pelatihan dan implementasi sekitar 5 jutaan, maintenance 1 tahun sekitar 10 jutaan. Total investasi semuanya yaitu 55 juta ya Mbak Reta. Terus manfaat finansial per tahunnya itu tahunannya itu yaitu pengurangan pemborosan stok sebesar 4.200.000, pengurangan overtime administrasi 8.400.000 dan efisiensi pembelian 6 juta. Terus total manfaat per tahunnya itu 18.600.000. Dengan demikian, payback proyek ini berada di kisaran 2,9 tahun yang masih sangat layak untuk skala UMKM, apalagi mengingat proses digitalisasinya akan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Oke, Mbak Naomi, angka payback 3 tahun ini mungkin cukup lama untuk UMKM.
Tapi apa yang membuat kami yakin bahwa sistem ini akan dipakai terus dan manfaatnya bisa konsisten? Baik, terima kasih Mbak Reta. Jadi kami merancang sistem dengan modular desain yang fleksibel dan mudah digunakan. Bila kebutuhan UMKM meningkat, sistem dapat dikembangkan secara bertahap. Selain itu, kami menyediakan pelatihan lengkap serta sistem yang intuitif sehingga adaptasi pengguna bisa sangat cepat. Sistem ini juga bisa diperluas ke integrasi marketplace sehingga UMKM tetap merasakan manfaat jangka panjang. Oke, baiklah. Gimana kalau sistemnya tuh error? Itu tuh pasti bisa menghambat produksi kami kepada tim marketing. Oke, untuk hal itu, Bu Nadia, kami itu menerapkan adanya metode Agile Spirit weekly agar pengembangan lebih stabil. Terus juga ada tahap testing dilakukan secara intensif juga, termasuk ada namanya user acceptance test. Itu setelah GO Live. Jadi kami memberikan fasilitas support 24/7 dan juga ada video panduannya dan juga pelatihannya. Jadi setiap kendala itu akan ditangani dengan cepat dan operasionalnya juga tetap berjalan. Jadi begitu Menurut Bu Nadia. apakah sistem ini berpotensi dijual ke UMKM lain? Pasti, Mbak, pasti. Sistem ini sengaja kami buat scalable dan multi-user, dan dalam jangka panjang, sistem ini bahkan bisa dikembangkan menjadi produk SaaS, sehingga memberikan peluang pendapatan recurring. Lalu saya akan beralih ke project plan dan tahapan serta durasinya. Untuk proyek akan diselesaikan dalam 16 minggu, dan analisis kebutuhan 2 minggu pertama adalah wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen SOP. Untuk 3 minggu selanjutnya adalah UI dan UX, arsitektur database, dan prototyping. Selanjutnya untuk 6 minggu, pembuatan front end, back end, API, dan dashboard. Untuk testing kami memerlukan waktu 2 minggu terkait bug fixing, UAT, dan performance test. Dan implementasinya membutuhkan waktu 1 minggu, yaitu instalasi dan training user. Jadi nanti di waktu 1 minggu ini, Ibu Nadia akan diberikan pelatihan terkait penggunaannya. Lalu ada evaluasi selama 2 minggu, yaitu perbaikan dan optimalisasi sistem pasca pelunturan. Oke, dalam setiap proyek teknologi resikonya pasti ada. Dan berikut saya memaparkan 3 resiko utama dan mitigasinya. Untuk resiko yang pertama yaitu keterlambatan pengembangan. Mitigasi Agile Sprint Weekly, evaluasi mingguan untuk sebagai mitigasinya. Terus resiko kedua itu user sulit beradaptasi. Untuk mitigasinya itu pelatihan on-site, video tutorial, dan support teknis. Yang ketiga yaitu terjadi bug atau terjadi bug saat operasional. Untuk mitigasinya yaitu testing intensif, backup database harian, terus support 24/7. Baik, untuk output akhir dari proyek ini ya, Mbak Reta dan Ibu Nadia, ada aplikasi inventory berbasis web dan mobile, dashboard stok real time, fitur alarm stok menipis, laporan otomatis harian, mingguan, bahkan juga bulanan. Nanti stoknya bisa dilihat. Lalu prediksi kebutuhan bahan baku berdasarkan data historis, dan juga sistem ini mudah digunakan dan bisa diperluas. Untuk kesimpulan, sistem inventory digital ini akan memberikan manfaat nyata terutama bagi pelaku UMKM, yang mana efisiensi operasional bisa meningkat hingga 30% dan pemborosan stok berkurang hingga 60%. Lalu penghematan biaya operasional mencapai 18,6 juta per tahun, dan sistem layak secara finansial dan sangat potensial untuk ekspansi jika Mbak Reta nanti berminat untuk ekspansi proyek ini. Baik.
Baiklah, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami sangat terbuka untuk diskusi lanjutannya dan baik dengan terkait teknis maupun pembiayaan dan juga semoga presentasi kita hari ini bisa membantu memberikan gambaran secara menyeluruh dan bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan kualitas operasional UMKM. Dan juga kami persilahkan jika ada pertanyaan tambahan. Dan Mungkin itu. jika, oke. Jika tidak ada pertanyaan, baiklah kita langsung tutup saja presentasi kita hari ini. Terima kasih untuk Bu Nadia dan juga Mbak Rita yang telah dapat berkontribusi dengan kita. Dan akhir kata, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.